Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyembuhkan luka atau trauma di masa lalu. Kita tahu bahwa setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Setelah ada kegelapan, ada cahaya. Ada beberapa langkah berkaitan dengan bagaimana kita menyembuhkan luka atau trauma masa lalu. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran bahwa saya telah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan dan itu sangat mempengaruhi kehidupan saya. Misalnya kesadaran bahwa ada seseorang yang sudah melukai saya. Misalnya ada seorang anak yang pernah diberi perlakuan yang tidak baik dari omnya, atau ada seorang anak yang sudah dibentak sama tantenya. Itu kesadaran itu ada bahwa kita pernah mengalami sebuah kejadian yang luar biasa. Misalnya ada orang yang pernah diperlakukan tidak baik oleh ayahnya, kemudian ayah ibunya bercerai, dan itu merupakan sebuah luka yang luar biasa dan sangat berpengaruh pada kehidupannya, sehingga kita harus menyadari itu, bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada saya, dan itulah kehidupan itu tidak pernah sempurna, tidak ada hidup yang sempurna. Kemudian setelah kita menyadari bahwa itu terjadi pada saya, itu adalah hal yang penting untuk bagaimana kita bisa menyembuhkan luka atau trauma-trauma yang kita alami di masa lalu. Mungkin kita sakit hati ya karena telah ditipu, tidak sesuai dengan harapan, dan itu sangat menyakitkan. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang sehingga dia mempengaruhi tumbuh kembang dia sebagai seorang manusia. Jadi langkah pertama adalah awareness, kesadaran apa yang terjadi pada diri kita. Langkah kedua yaitu understanding. Jadi kita memahami, kita mengerti apa yang terjadi pada diri kita. Misalnya kita mengerti kenapa itu orang telah menyakiti saya, ya. Jadi kita mencoba mengerti, memahami bahwa itu sebuah kejadian yang tidak bisa dikontrol oleh kita sebagai manusia. Itu sebuah kejadian yang mungkin telah diskenario oleh Allah. Itu kita harus mulai mengerti, understanding, mengerti bahwa kejadian itu ada sesuatu yang memang baik untuk kita lebih kuat dan lebih sabar. Langkah ketiga yaitu compassion. Kita di sini membangun, menyayangi orang-orang yang terlibat pada kejadian itu. Apa yang terjadi pada saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita perhitungkan gitu, sehingga kita harus menyayangi orang-orang yang terlibat. Itu penting untuk kita, bahwa
setiap manusia itu punya kelemahan, punya kesedihan, punya keinginan dan sebagainya. Jadi kita harus memberikan kasih sayang. Yang kedua yaitu selanjutnya yang keempat adalah forgiveness. Jadi memaafkan. Jadi kita maafkan orang-orang yang telah menyakiti kita, yang membuat luka kehidupan kita. Karena memaafkan tidak mudah, tapi memaafkan itu penting untuk kita bisa membebaskan tekanan pada hidup kita. Jadi memaafkan itu sangat penting untuk bisa kita membuat kita lebih tenang dan lebih bahagia. Langkah selanjutnya adalah learning. Jadi bagaimana kita belajar dari peristiwa itu? Karena peristiwa itu yang membuat kita kuat saat ini. Peristiwa itu yang membuat kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan menjadikan kita itu lebih bisa menghadapi segala yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah transformation. Transformation di sini kita harus berubah hidup kita yang saat ini dan yang dulu sudah berlalu, dan itu adalah bagian dari kehidupan kita, dan hidup itu tidak sempurna. Jadi mudah-mudahan dengan kita bisa menyadari bahwa peristiwa itu terjadi pada saya, kemudian understanding bahwa itu peristiwa yang lalu, walaupun itu menyakitkan, tetapi itu sudah berlalu. Kemudian compassion, jadi sayang kepada orang-orang yang terlibat di situ. Kemudian memberikan maaf. Kemudian kita bisa belajar dan sekarang kita bisa berubah lebih bahagia menghadapi kehidupan yang tidak sempurna ini. Terima kasih.